Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa betah. Dan tentu yang paling utama, kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kita yang sudah mau mensupport channel ini dengan cara like, share, komen, and subscribe. Kita doakan semoga teman-teman kita sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Adapun bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah juga di sini, silahkan teman-teman bisa untuk mengirimkan cerita tersebut melalui email pribadi saya, yaitu kitapendukung7@gmail.com. Berhubung saat ini kita sudah berada di part 19, bagi teman-teman yang belum menyaksikan kisah kita di part sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita sarankan untuk menyaksikan kisah kita terlebih dahulu pada part 1 sampai dengan part 18-nya. Dan untuk link dari videonya ada di deskripsi di video ini. Check it out. Dan oke lah guys, inilah dia ceritaku di part 19. Hingga tibalah kami di sebuah loteng yang terdapat di dalam rumah Mas Wandi. Setibanya di sana, Mas Wandi terlebih dahulu membersihkan tempat itu dan mempersiapkan tempat untuk kami berdua beristirahat. Berbeda halnya denganku, saat tiba di sana, justru aku hanya bisa terdiam saja dan tidak membantu Mas Wandi sedikit pun. Di tengah aku terdiam, aku kembali teringat kejadian tempo hari, di mana kejadian itu saat aku bersama Pak J berada di loteng juga. Karena asik melamun, aku tidak menyadari bahwasanya Mas Wandi telah membereskan tempat tersebut. Dan Mas Wandi juga terlihat sudah berganti celana. Kini Mas Wandi menggunakan celana pendek yang berbahan dasar seperti celana training. Hingga akhirnya kami memposisikan untuk tidur dengan kasur yang cukup tebal, dengan posisi Mas Wandi berada di sebelah kananku. Entah mengapa di malam itu aku enggan untuk berbaring menghadap kepada Mas Wandi. Justru aku berbaring menghadap ke kiri dan membelakangi Mas Wandi. Dengan posisiku yang demikian, entah mengapa justru Mas Wandi memelukku dari arah belakang. Dengan begitu hangatnya, Mas Wandi memelukku. Dengan tangan kanannya, ia mengusap-ngusap kepalaku. Dan sesekali Mas Wandi menciumiku pada bagian kepala, pipi, telinga, dan juga leherku. Sebenarnya kala itu aku merasa sedikit geli karena ciuman dari Mas Wandi begitu terasa dan basah. Namun aku hanya diam saja dan tidak memberontak, dan aku mencoba untuk menikmati hal tersebut. Kini pelukan dari Mas Wandi terasa begitu erat
dengan bagian depan tubuhnya menempel erat dengan bagian belakang tubuhku. Pada bagian belakang tubuhku, aku dapat merasakan bentuk-bentuk dari tubuhnya Mas Wandi. Termasuk, aku juga dapat merasakan pusaka milik Mas Wandi. Dan kini, pusaka itu terasa mengeras dan bergerak-gerak sedari tadi, seperti menandakan suatu hal, yang dimana tentu kalian paham akan hal tersebut. Anehnya pada malam itu, aku tidak begitu menghiraukan hal tersebut. Dan karena merasa capek, akhirnya aku pun tertidur duluan. Dan aku tidak mengingat hal apa lagi yang terjadi pada malam itu. Sepertinya di malam itu aku tidak bermimpi. Aku merasa tidurku begitu pulas dan nyaman. Hingga pada saat waktu menunjukkan tengah malam, aku pun terbangun dan mendengar suara rintik air hujan. Ternyata di luar sana sedang terjadi hujan. Pantas saja saat aku terbangun, aku merasa begitu kedinginan. Ketika aku terbangun, ternyata Mas Wandi juga ikut terbangun. Dan kini Mas Wandi kembali memelukku dengan begitu hangat. Suasana di malam itu terasa begitu kontras dan nikmat. Antara dinginnya malam ditambah dengan dinginnya hujan, dipadu dengan hangatnya tubuh Mas Wandi. Wah, malam itu terasa begitu nikmat. Di tengah pelukan Mas Wandi, lagi-lagi aku dapat merasakan pusaka miliknya. Yang kini pusaka tersebut terasa begitu keras. Terasa seperti ada suatu benda keras yang mengganjal di bagian belakang tubuhku. Kemudian Mas Wandi menggenggam tangan kananku dan tanpa basa-basi langsung memasukkannya ke dalam celana Mas Wandi. Lantas saja tanganku segera merasakan bentuk daripada pusaka milik Mas Wandi yang mudah sekali menegang. Pusaka itu terasa keras dan hangat, disertai dengan urat-urat kecil yang berada di sekitar batangnya. Aku belum pernah melihatnya secara langsung ketika dalam keadaan keras seperti ini. Karena penasaran, aku pun beranjak untuk duduk dan ingin melihatnya secara langsung. Melihat aku beranjak duduk, sepertinya Mas Wandi tahu dari tujuanku. Lantas saja Mas Wandi segera menurunkan celananya. Dan lantas aku benar-benar melihatnya secara langsung. Dengan kedua mataku, aku melihat bentuk pusaka milik Mas Wandi yang sangat mempesona. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada milik Pak J, pusaka Mas Wandi terlihat begitu indah. Di saat sudah menegang maksimal seperti ini, pusaka tersebut terlihat cenderung melengkung ke atas, dengan kepalanya yang terlihat sedikit lebih besar daripada batangnya, disertai dengan urat-urat kecil yang menghiasi pada batang tersebut. Dan juga pusaka milik Mas Wandi terlihat cenderung lebih putih
daripada pusaka milik Pak J. Dengan senang hati, aku memainkan pusaka tersebut. Mulai dari mengelus-ngelusnya dengan tangan mungilku hingga... Oke guys, cukup sekian dulu di video kali ini. Apabila teman-teman suka, silahkan like, share, comment, and subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton video kita sejauh ini. Kita doakan semoga teman-teman sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan jodohnya. Amin. Atas segala khilaf dan salah saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Saya Bima pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.